Ini di zamannya Nabi, orang ini kerjaannya haram terus. Taubat dia, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ayo semangat ini, harus semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Taubat dia, akhirnya setelah taubat dia bersih-bersih, tidak mau curi, tidak mau ngerampok, tidak mau ganggu orang. Banyak tinggal di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi. Ini gelasnya besar sekali, ini gelasnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehari dua hari di masjid iktikaf. Lama-lama lapar juga dia, karena tidak ada makanan. Dia sudah tobat, tidak mau nyuri, tidak mau apa. Akhirnya karena lapar keluar dari masjid untuk cari makan. Nyari orang ngasih itu tidak nemu. Tidak nemu, tidak dapat plus. Ya apa ini? Dia punya latar belakang perampok, perut lapar. Kalau tepak ke saya sampean dia apa? Kumat dah ini. Kumat lagi lah, tebang lapar. Wah subhanallah, dia lewat di sebuah rumah besar, pintunya terbuka. Ingat, dia punya latar belakang perampok, ahli maksiat, lapar, tepang taubat. Lihat ada rumah terbuka. Allahumma shalli ala Muhammad. Masuk dia ke rumah itu karena lapar, masuk dia ke rumah itu, melihat hidangan di meja luar biasa, nikmat, lezat. Orang lapar. Ketika dia mau makan, mau ngambil, tidak ada tuan rumahnya. Anehnya terbuka pintu itu. Ketika mau ngambil, dia ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, awadallahu khairan minhu, akan diganti yang lebih baik oleh Allah. Akhirnya makanan itu tidak jadi dimakan, dimasukkan lagi ke tempatnya karena haram. Dia tinggalkan yang haram karena Allah. Akhirnya dia menoleh ke sekitarnya, ada lemari-lemari hiasan, ada pernak-pernik, ada emas, ada ini dan sak macamnya. Dia mantan perampok, sudah profesional. Mendekat dia, mau ngambil dia satu gelang atau satu cincin. Ketika mau diambil, dia ingat lagi dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, akan diganti yang lebih baik dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak jadi lagi, ingat. Ini perampok yang taubat ini. Mun saya tak taubat, lost gak rewel. Tidak ada hadis, tidak ada apa. Sudah, dia mau keluar, tidak mau makan, tidak mau ngambil emas, dibisik-bisikin telinganya. Ternyata pintu kamar di rumah itu terbuka. Dan anehnya, pintu kamar itu terbuka dan ada ranjang, di atas ranjang itu ada wanita cantik tidur, pulas tidurnya, tedungku. Akhirnya, kalau kamu tidak mau makanan, kamu tidak mau emas, masuk. Itu ada yang lebih nikmat dari emas, dari semuanya. Ini perampok pinter, wah wis orang jahat lah, mantan. Ketika dia mau masuk, ingat lagi dia dengan hadis tadi, man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu untuk Allah, yang haram ditinggal, maka akan diganti yang lebih baik dari Allah subhanahu. Nangis dia dalamnya, nangis dia keluar dari rumah itu, kembali ke masjid, dan dia menangis bersabar dalam takwa kepada Allah subhanahu. Hebat tidak? Hebat tidak laki-laki kayak gini, Bu? Subhan. Kira-kira kalau jenengan dapat kesempatan kayak gini, lulus apa lolos ya? Tabuk tebang lapar, punya latar belakang rampok, makanan, emas, tuan rumah yang kok keping ya, diambil semuanya. Esokan harinya dia dalam keadaan lapar, tapi nikmat kali ya, nikmat dalam takwa kepada Allah, bersabar dalam kayak gitu, paling nikmat luar biasa. Besok paginya Rasulullah ada tamu, seorang wanita. Wanita itu bilang, ya Rasulullah, aku seorang wanita yang sendirian di rumahku. Perasaanku tadi malam kayaknya ada orang masuk
Untungnya aku tidak diapa-apakan. Aku khawatir dengan kesendirianku. Tolong aku pasrah kepada jenengan, carikan aku suami yang soleh, yang pantas untukku. Nyari kepada Nabi Muhammad sallallahu Muhammad. Rasulullah noleh ke masjid, ada laki-laki yang itikaf yang tadi malam mantan rampok itu. Sini kamu. Anak ya Rasul. Naam, sini. Punya istri. Kosongan ya Rasulullah, kosongan. Tempatnya kosong nih. Khalas, kamu saya kawinkan dengan wanita ini. Setelah dilihat, Allahu Akbar, cantiknya luar biasa. Dan orang ini ingat bahwa ini wanita yang tadi malam tidur di kasur itu. Yang masuk tadi malam itu aku ya Rasulullah. Aku mau makan tidak jadi, aku mau makan mengambil emas tidak jadi, aku mau masuk kamarnya wanita ini tidak jadi, karena aku ingat dengan hadismu, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Akhirnya aku balik lagi ke masjid, dan hari ini kau jodohkan aku dengan wanita itu. Bukan hanya makanan yang aku dapat, tapi isi rumahnya sing urip ben sing mati kabeh kening kabeh. Sallallahu alaihi. Ya Allah, ini jawaban daripada orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu. Coba dia aku makan makanan itu, aku ambil emas itu, mungkin aku cuma dapat itu dan musibah bagiku. Tapi setelah aku sabar dari yang haram, Allah ganti semua yang tadinya haram, Allah ganti jadi dengan dijodohin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini coba amalkan sampean, bapak-bapak, conggak-conggak fir ya, sampean kalau ada ajakan buat haram, sabar, tinggalkan dulu. Diajak zina beb, haram, sabar, pergi kamu. Diajak makan hasil dari curian, sabar, tidak usah kamu makan. Sabar kepada Allah, dengan takwanya kamu akan diganti nanti semua yang diiming-imingi kamu itu dari yang haram akan dirubah jadi yang halal kalau kamu bersabar dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.